Ya, jadi kita bahas singkat aja mengenai SLE ya. Udah pernah dapat materi ini kalian? Apa baru pertama ya? Iya dok, baru pertama dok. Ya, jadi ya SLE mungkin kamu sudah cukup sering ya dapat kasusnya, tapi ya nggak terlalu banyak juga ya. Di SLE itu kita tahu penyakit autoimun kan ya, dengan paling sering, salah satu paling sering, di mana dia terjadi inflamasi yang kronis ya. Jadi dan dia bisa menyerang seluruh sel tubuh kita ya, seluruh sel sistem organ dan sistem organ manapun bisa terkena. Dan dia nggak bisa sembuh ya sel itu. Dia ada cuman bisa remisi, kemudian bisa relapse tergantung kondisi imunitas pasiennya. Nah, sejarahnya pertama kali ini ada gambaran kupu-kupu pada Malarnya sini ya. Kemudian berkembang sampai pertama kali ketemu sel LE itu tahun 48 ya. Ini kita lewatin aja. Nah, Indonesia masuk kasus yang lumayan tinggi ya. Jadi eh, kita di sini ya, kita di sini ini masuk yang kasus yang apa cukup tinggi di dunia ya kasus kita. Nah, cuman SLE ini kasusnya dia penyakit penyakit perempuan ya. Bandingan antara cewek dan cowok itu 9 banding 1. Jadi SLE ini penyakitnya wanita terutama. Jadi kalian bisa lihat semakin tinggi kasusnya wanita dengan yang pada laki-laki cenderung stabil ya. Peningkatannya dari tahun ke tahun, tapi pada wanita tuh sangat eh, tinggi peningkatannya. Nah, kemudian selain pada wanita, dia juga pada ras Afroamerika ya. Jadi yang berkulit hitam itu juga lebih tinggi kemungkinan SLE-nya. Nah, prevalensi SLE secara global 14 sampai 50 per 100.000 orang ya. Nah, 90% pada wanitanya 99 banding 1 ya. Nah, prevalensi pada wanita usia reproduksi 1 banding 500, insiden dalam kehamilan 1 banding 1250. Jadi kecil sebenarnya kejadiannya, nggak terlalu banyak. Ini data lama, di Dosis Tomo itu 40 kasus SLE baru per bulan. Nah, dari tahun 2009 sampai 2016 saya sempat ngumpulin datanya itu cuma 116 kasus dari 17.800 kehamilan. Jadi nggak sampai 1% ya kasusnya. Jadi jarang, jarang sekali. Nah, SLE itu gimana bisa terjadi? Dia karena eh, gabungan antara kerentanan genetiknya ya. Jadi ada problem di HLA-nya, kemudian gennya, komplement ya, dan masalah hormonal nanti nanti saya jelasin. Dan ditambah dengan paparan lingkungan, ya, terutama apa sinar matahari ya. Paparan sinar matahari berlebihan, kemudian infeksi, terutama virus dan obat-obatan. Nah, ini semua akan menyebabkan apa terjadinya proliferasi sel imun, terutama apa sel B ya. Sel B-nya itu akan hipereaktif, diproduksi dalam jumlah banyak, sel T-nya diaktifasi ya. Sehingga CD4-nya lebih tinggi dibandingkan CD8. Kemudian ada juga gangguan imun kompleks clearance. Jadi apa? Kompleks imun yang terbentuk dari aktivasi sel B tadi nggak bisa dibersihkan oleh tubuh kita. Sehingga akhirnya terjadi gangguan toleransi terhadap sel tubuhnya sendiri ya. Jadi dia akan menyerang sel tubuh. Setelah terjadi proliferasi autoimun, dia akan menghasilkan produksi antibody ya. Autoantibody ini akan menyerang sel tubuh kita sendiri. Ada self recognition, artinya dia mengenali sel tubuh sendiri. Harusnya dia tidak menyerang sel tubuhnya sendiri, tapi di sini dia menganggap sel tubuh sendiri sebagai musuh ya. Foreign antibody cross reaction. Jadi dia sel tubuhnya itu dianggap sebagai benda asing ya. Ada cross reaksi dengan antibody asing. Nah ini ya banyak penyebabnya. Jadi sinar UV, kemudian virus ya, eh, radangan dari luar ya. Kemudian ini antigen-antigennya yang pada sel E. Ini semua mengganggu regulasi sel B, sehingga sel B-nya diproduksi dalam jumlah cukup banyak, menghasilkan antibodi. Ya, sel B itu kan produksinya antibodi. Nah, antibodinya dihasilkan, dia menyerang sel darah, bisa bukan anemia, trombositopeni, leukopeni. Kalau dia menyerang membran fosfolipid menjadi APS, antifosfolipid syndrome ya. Jadi APS itu dasarnya dari sel E. Kemudian dia juga bisa menyerang ke DNA ya, RNP, nah ini dan juga membentuk imun kompleks ya. Ini kompleks imun ya. Antibodi ketemu eh, antigen dan DNA-nya di sini. Ini bisa masuk ke ginjal, merusak ginjal atau
merusak pembuluh darah vaskulitis ya. Patogenesisnya ini banyak macam-macam ya. Hormon, sitokin, genetik lingkungan dan lain sebagainya. Nah, pengaruh kehamilan ya. Jadi kehamilan itu kan dominan TLPR2 ya. Kalau kita kita pelajari imunologi kehamilan, nah TLPR2 itu apa? Imunitas humoral ya. Imunitas humoral apa ya? Sel apa? Antibodi ya. Sedangkan kalau TLPR1 itu kan cellular mediated immunity ya, itu seperti NK sel ya, makrofag itu di sini. Dia menghasilkan proinflamasi sitokin. Nah, kalau pada kehamilan karena progesteronnya lebih tinggi, maka dia bergeser ke TLPR2. Nah, TLPR2 mengaktifasi sel B. Karena tadi SLE disebabkan oleh sel peningkatan aktivasi sel B, harusnya dengan kehamilan SLE akan menjadi lebih berat ya, karena justru bergeser ke arah sel sel B-nya. Nah, bisa juga karena Epstein-Barr virus ya. Infeksinya karena Epstein-Barr virus itu juga merusak sel B. Dia menginfeksi sel B, kemudian dia mempromosikan aktivasi sel B bisa juga menjadi infeksi laten. Kalau dia reaktivasi dia bisa produksi antibodi atau antibodi. Nah, ini perjalanannya. Jadi mulai terbentuknya antibodi, jadi inflamasi ya, kerusakan organ, bisa sampai flare, keterlibatan organ lain, sampai infeksi, aterosklerosis, sampai keganasan ya, bisa. Nah, ini yang penting ya, buat kalian membedakan antara perubahan fisiologis kehamilan dengan SLE karena mirip ya, karena mirip. Gejala-gejala pada kehamilan juga bisa seperti gejala pada kulit ya. Nah, erythema palmaris kalau pada SLE kan dia ada bercak fotosensitif yang biasanya apa? Kemerahan kalau kena sinar matahari itu bisa lebih apa? Ada nyerinya atau gejalanya lebih berat kalau setelah sinar matahari ya. Kemudian nyeri-nyeri sendi tapi kalau ini cuman radang kan. Nah, kalau ini anu ya, infeksi apa? Inflamasi ya. Ini kalau ini cuma nyeri tapi kalau kalau pada sel itu nyeri apa namanya? Keradangan sendi. Jadi sudah masuk radang. Apa namanya? Hematologis pada hamil bisa anemia ringan. Kalau ini bisa turun semua ya. Anemia hemolitik, leukopenia, trombositopenia bisa turun semua. Kemudian protein urin bisa juga terjadi pada lupus ya. Dia kurang dari lebih dari 300. Kalau di bawah 300 masih normal. Kemudian kadar komplement turun ya. Nah, komplement ini penting sebenarnya untuk membuang kompleks antibodi tadi ya. Jadi kalau kadar komplementnya turun ya dia nggak bisa membersihkan antibodi. Terus gejala-gejala yang lain ya. Ini butterfly rash ya pada wajah. Ini khas pada orang-orang dengan SLE. Tolong diperhatikan ya. Yang manifestasi klinis ini dari berdasarkan presentase mana yang paling sering ya. Paling sering sistemik, kemudian muskuloskeletal, nyeri sendi, nyeri otot, keradangan sendi. Kemudian hematologis ya, anemia, leukopenia, trombositopenia bisa turun semua ya. Pada kulit tadi malah rash, fotosensitif dan sebagainya, bisa pada neurologis. Jadi semua sistem organ bisa kena ya. Nah, ini pada SLE bisa kena semua, bahkan bisa Raynaud fenomen bisa muncul juga ya. Jadi kayak ujung-ujung apa? eh, ujung-ujung jarinya dingin ya karena kekurangan perfusi. Nah, kita selalu biasanya memeriksakan anates ya, anates untuk SLE. Nah, padahal ini sebenarnya nggak spesifik ya. Dia bisa didapatkan pada orang normal pun bisa. Bagian orang normal bisa positif. Penyakit autoimun yang lain positif ya. Infeksi virus positif maupun peradangan kronis. Jadi ini nggak spesifik untuk SLE. Yang bagus ini anti dsDNA ya. Kalau kalian memastikan SLE, yang dicek anti dsDNA-nya. Ini marker spesifik. Jadi ini penanda yang spesifik untuk SLE anti dsDNA ya di tingkat-tingkat ini. Nah, tapi ada juga sebagian orang SLE tidak punya antigen ini. Tapi kalau seseorang hamil atau wanita kita cek ada positif ya kemungkinan ke arah SLE. Anti Smith ya, anti SM itu monitoring. Tapi pada lupus nephritis, tapi kita jarang ya. Jadi kalau lupus nephritis pakai anti SM untuk lihat progresivitasnya. Nanti DSNA dihubungkan dengan aktivitas klinis atau flare. Jadi kalau misalnya kamu cek berkala, nanti DSNA-nya naik, ya itu berarti ini kita bisa bilang ini flare ya. Nah, ada anti SSA, anti SSB atau anti RO, anti LAYA. Ini penting untuk risiko kongenital atau kelainan jantung pada bayinya. Kalau ingin tahu bayinya ini ada risiko kelainan jantung apa enggak, ini cek anti RO, anti LAYA ini ya.
juga sindrom Sjögren atau lupus neonatal. Jadi kita nggak bisa prediksi apa namanya kelainan pada janin dengan anti DCNA nggak bisa, tapi harus cek yang ini antira. Kalau positif hati-hati. Antibodi anti kardiolepin itu APS ya, pada APS. Kalau dia positif dia APS. Juga bisa LA ya, lupus antikoagulan. Nah diagnosisnya bisa pakai ini kriteria apa? Ini kriteria raya. Nah ini ada 11 klinis dan eh, 3 imunologis ya. Kalau yang lama itu pokoknya ada 4 kriteria ini boleh empat-empatnya klinis, nggak perlu apa imunologis atau boleh semuanya imunologis itu dikatakan sebagai SLE. Nah tapi kalau yang SLICC itu beda lagi dia sama 4 gejala tapi harus minimal satu klinis satu imunologis jadi harus ada dua-duanya ya. Kalau tadi yang arah tadi pokoknya ada gejala ini klinis semua 4 udah bisa dibilang SLE padahal ininya belum tahu ya. Kalau ini dia harus satu-satu ya. Nah, bedakan preeklamsia dengan SLE itu penting karena mirip gejalanya ya. PE sama SLE ada protein urin, ada edem, ada trombositopenia ya, bisa ada semua. Ya, perbedaannya apa ya di sini ya? Komplemennya, ingat-ingat kalau pada SLE itu komplemennya turun. Kalau komplemen penting untuk membersihkan kompleks imun. Jadi kalau tadi kita ingat-ingat patogenesisnya SLE nggak bisa membersihkan kompleks imun ya, sehingga karena komplemennya turun. Jadi selalu turun kalau pada SLE. Tapi kalau preeklamsi biasanya normal, bisa kadang bisa turun ya. Eritrosit urin ini yang penting ya. Sering didapatkan pada SLE atau apa eritrositnya ya pada urin itu sering positif atau hematuri ya. Hematuri yang apa? Subklinis. Nah, kemudian konsepnya protein urin gradual karena dia dari lupus nephritis dulu. Jadi mulai apa? Sejak awal sudah ada protein urin positif, lama-lama memberat gitu ya. Kalau preeklamsi kan tiba-tiba positif 3 bisa ya. Hipertensi selalu ada pada preeklamsi, SLE belum tentu. Tapi kalau lupus nephritis ya juga bisa positif ya, ada hipertensi. SGT-SGPT sering meningkat pada HELLP syndrome. Kalau SLE jarang tapi juga bisa kalau terjadi manifestasi liver. Anti DCNA ini yang khas ya, pasti positif atau meningkat pada SLE. Ini pasti negatif. Ada satu lagi apa kira-kira marker, eh, serum marker yang bisa membedakan. Saya ingin tahu pendapat kalian. Pak Berli, Mesin dok, Laras, ah, anti Smith dok, apa? pemeriksaan anti Smithnya tadi yang dokter jelaskan. Ya bisa. Tapi untuk yang PE, yang khasnya PE, serum marker, Mungkin LDH dok. Oke. ACR dokter. apa? Apa? ACR. Yang untuk PE, SFLT Prof. Prof. Kita. SFLT PLGF. apa? Gak denger? SL, apa? S-Fleet One Ah and iya betul. LGF. Split VHF ya. VHF itu ya. Itu kalau itu kan khas pada PE. Khas pada PE ya. Jadi kalau hasil VHF dia positif. Kalau pada SLE dia apa? eh, nggak ada ya. Nah ini juga bedakan. Jadi yang paling mirip dengan PE itu lupus nephritis ya. Karena lupus nephritis itu gejalanya juga edema, protein urin, sama ya hipertensi ya. Ini ya. Bedanya apa kalau pada PE sama lupus nephritis itu yang ini loh. Pada proteinnya tuh kalau PE kan cuma protein urin aja. Tapi kalau lupus nephritis ada eritrosit, ada sedimen ya, ada hematurinya. Kemudian respon terhadap steroidnya itu sangat bagus pada lupus nephritis ya. Obatnya lupus kan steroid ya. Nah kalau PE dikasih steroid itu secara klinis nggak membaik ya. Jadi kalau Lep syndrome kamu kasih steroid itu cuma memperbaiki apa namanya kadar trombosit aja. Tapi dia tidak menyembuhkan dalam sindromnya itu yang harus diingat-ingat ya. Itu penelitian ada terna ya. Jadi efek steroid ya cuma menaikkan kadar trombositnya aja. Nah tapi kalau lupus kamu kasih steroid ya langsung membaik dia. Ngomong obatnya itu ya karena autoimun. Ini perbedaannya ya, apa namanya?
Lupus nephritis sama PE ya. Sedimen ini ingat-ingat ya, sedimen, eritrosit itu positif pada lupus nephritis ya. Asam urat ya, uric acid atau PE tinggi ya. Kemudian komplemennya tadi ya, ingat-ingat komplemennya turun ya, komplemen turun pada lupus SLE komplemen selalu turun itu. Jadi kita bisa cek ya, kalau mau membedakan PE sama lupus, komplemennya, kemudian nanti DSNA, kemudian dari apa karakteristik urinnya, kemudian split PGF ya, kalau kita mau bedakannya. Oke, kemudian efek SLE pada kehamilan ya jelas memperburuk ya. Nah ini repotnya, SLE itu bisa jadi PE itu repotnya ya. Jadi bisa bisa superimpose ya. Jadi SLE ditambah preeklamsi bisa. Makanya itu agak repot. Bisa sindrom, bisa PE ya, 8-20%. Bisa eklamsi. Jadi ini bisa numpuk ini ya. Preterm birth, flare, flare 20-30%. Infeksi, risiko SC. Kalian sudah pernah dapat kasus ini ya selama diopsin? Hamil dengan SLE. Pernah dapat nggak? Pernah Banyak dokter. dokter. Banyak ya? Di Poli banyak? Di IGD juga, Banyak dok. IVK. Oh ya. Kok perasaan kok di kalau di RSUA kok jarang ya? Hampir nggak ada ya? Mereka setama semua ya kayaknya ya. Iya Pak Berli ya. Pak Berli dapat kasus ya di RSUA? Eh, Seminggu ini di Poli nggak ada ya? iya dok, izin paling banyak PE dan DM case dok. Nggak ada ya? Apa namanya? Iya, Oh, klinis SLE nggak ada tuh? mengarah ke autoimun belum saya Belum ada ya? temukan dia. Ini langsung ke Sutomo mungkin ya? Poli hamil seminggu Ada. ini sudah 4 dokter pasien baru. Oh, banyak ya SLE-nya ya? Banyak dok. Konsulan dari Banyak. TSIPD biasanya dok. Iya, iya, iya. Oke. Ya bagus ya buat kalian belajar ya. Nah, terus ini ya. Ini data saya sendiri waktu itu. Ini jadi dari berapa kasus ini ya? 116 ya. Empat hampir separuhnya mengalami flare ya. Hampir separuh kasus mengalami flare. 24 jadi PE. Nah, ini memang susah ya. Flare-nya apa? Berupa hematologik. Jadi ya anemia, trombositopenia, leukopenia. Tuh. Anemianya hemolitik. Terus kemudian 46% mengalami flare-nya nefritis ya. Jadi memang ini paling sering diingat-ingat komplikasinya ke ginjal. Perinatal outcome ini 34% mengalami preterm birth ya. Jadi sangat tinggi risiko pretermnya. Jadi kamu siap-siap kalau yang di Sutomo kehamilan dengan SLE risiko pretermnya itu tinggi sekali. IFD 6%, IGR 12%. Ya. Jadi yang tiga besarnya apa? Preterm birth, IGR sama fetal distress ya. IFD lumayan juga. Nah, risk factor kita bisa prediksi dari awal sebenarnya. Kalau SLE ini akan jelek, yaitu aktif disease dalam 6 bulan sebelum hamil. Jadi kalau dalam 6 bulan sebelum hamil dia masih aktif, itu eh, pengeluarannya kemungkinan bisa jelek ya. Jadi dengan kata lain dia harus hamil itu dalam kondisi sudah 6 bulan bebas gejala ya atau remisi. Kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih sebelum hamil masih aktif itu jelek biasanya. Apalagi aktif disease during pregnancy ya. Atau dia baru muncul saat pregnancy. APS ya. Hipokomplement tadi sudah dijelasin. Nanti DSCNA, trombositopeni, disertai hipertensi atau sudah ada penyakit gagal ginjal ya. Gagal ginjal kronis ditambah SLE ya jelek. Ini terutama ya. Ini yang kamu ingat-ingat ya, indikator utama. Nefritis lupus ingat kita paling sering ya di kita ya komplikasi ini sama hematologis ya. Nefritis lupus biasanya terjadi pada orang yang sudah SLE lebih dari 5 tahun. Nah, gejalanya sama kayak PE, hipertensi, protein urin, aki, cuman ada hematurinya dia. Kalau pada PE nggak ada hematurinya. Nah, maternal complication much higher than lupus only. Jadi lupus nephritis itu lebih jelek daripada SLE aja ya. Pada penelitian saya ini, lupus nephritis berkorelasi dengan kematian ibu ya. Jadi kalau ada lupus nephritis, risiko kematian ibunya meningkat. Nah, gejalanya apa? Ada gejala SLE disertai gejala nefritis, yaitu hipertensi, hipoalbumin, edem ya. Ini gejala-gejala PE ya. Tapi ada hematuri, ini yang di hematuri ada sedimennya, ini diingat-ingat. Nanti dosisnya naik, komplement turun ya.
gold standarnya cuma renal biopsi, tapi kita nggak pernah ngerjakan ya. Kalau pada yang dewasa jarang, tapi kalau pada anak-anak itu pediatri ngerjakan renal biopsi. Kalau dewasa setahu saya jarang ya, nefro ngerjakan renal biopsi. eh ini neonatal lupus syndrome. Kenapa? Karena ada antiro dan antila tadi ya, dia ditransfer ke ke janin ya. Nah, ini jadi antiro dan antila itu apa? Attacking protein ini ya, dengan berat 48, 52, 60 kilodalton ya. eh Gejalanya kalau pada neonatal lupus itu ini pada kulit ya, pada kulit, kemudian pada hematologis, liver sama kardiak problem tuh, yaitu kardiomiopati atau congenital heart block, nanti tak tunjukin. RAS ini akan menghilang kira-kira 2 bulanan ya. Setelah usia 2 bulan dia bisa hilang sendiri. Cuman yang bahaya kan yang di jantung. Nah, fetal congenital heart block itu kita bisa cek dengan USG screening ya pada usia 18 sampai 24 minggu, fetal ekokardiografi ya. Caranya gimana ketahuinya bahwa ada perbedaan eh, kontraksi antara ventrikel dan atriumnya. Nanti kita tunjukkan ya. Congenital heart block itu ada level-levelnya ya. Kalau level awal itu tingkat awal bisa disembuhkan dengan pemberian steroid aja. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut itu ya udah irreversible, harus pakai pacemaker dia nanti bayinya. Nah, jadi di sini tak lihat. Nah, ini ya. Kita bisa ngelihat congenital heart block itu pakai emut ya. Ini pakai emut, kamu taruh di tengah sini. Sorry. Jantungnya harus posisi miring. Jadi apa namanya? Garisnya atas kena atrium, garis bawah kena ventricle. Ya, kenapa? Karena kita mau lihat ini loh, gerakan dinding atrium sama gerakan dinding ventricle ya. Nah, di sini ini kan dinding atrium ya. Di sini ada cekungan, ini adalah kontraksi dia. Nah, ini daerah bawah itu daerah ventricle. Jadi emot itu sesuai potongan ya, sesuai sesuai ini dari atas ke bawah, ini sesuai dari atas ke bawah ya. Yang normal seperti ini, ada kontraksi atrium disertai kontraksi vertikal. Jadi 1:1 ini yang normal ya. Nah, ini kita bisa lihat ada perbedaannya. Ini complete AV block. Jadi antara apa namanya atrium sama ventrikelnya ini terpisah ya. Apa namanya kontraksinya terpisah, nggak ritmik ya. Harusnya kan dia 1:1, ini kan ini kadang 3 ya, ini 4 ya. 4 ini 3 atrium baru 1 ventrikel kontraksi ya. Ini jadi kalau complete AV block itu ibaratnya terpisah ya. 2 atrium kontraksi sendiri, ventrikel kontraksi sendiri ya gitu. Itu complete AV block. Nah, ini caranya ya. Kamu tarik, harus bisa menempatkan jantung posisi miring. Ini tarik garis tegak lurus melewati ventrikel sama atrium. Nah, treatmentnya itu bisa dengan steroid sebenarnya. Dengan steroid itu bisa membaik dia. Kalau yang apa grade 1. Kalau hidrokloroquine, IVIG ini kan untuk secara umum ya terapi SLE. Tapi yang utama steroid ya. Efek kehamilan pada SLE itu masih belum jelas ya. Kalau secara teori harusnya memberat, tapi dari data-data yang ada itu berbeda-beda. Ini penelitian-penelitian awal menunjukkan tidak ada perbedaan flare. Tapi kalau penelitian saya sendiri tadi ada flare ya, meningkat ya, hampir 50% flare-nya. Jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya meningkatkan ya risiko flare ya. Nah ini, tapi kalau dia pada saat hamil dalam kondisi tenang atau remisi itu insiden flare-nya rendah. Tapi kalau dia pada saat hamil masih aktif itu bisa tinggi flare-nya. Nah sekarang manajemennya gimana? Yaitu plan kehamilannya direncanakan tadi ya, nggak boleh asal hamil. Tunggu 6 bulan bebas gejala baru hamil. Terus obat-obatannya kita ubah yang aman. Karena selama hamil kita monitor ketat. Kemudian kita diagnostik dini sama manajemen flare. Ini kalau ideal ya, tapi di kita nggak mungkin ya. Ini kalau dari kaitan-kaitan luar seperti ini dicek semua lengkap ya. Kita kayaknya nggak bisa ya ini ya. Ini di Sutomo ini ya. Nanti DSNA ya. Ya RSUA nggak bisa ya kayak Pak Berli ya. Ini di Sutomo ya. Dan DSNA anti ro. Iya dok.
Aca Ya juga ini nggak bisa di saya juga stop. nggak bisa. Ya. Ya. Ini jadi nanti kalau emang pas apa pasien-pasien SLE kita rujuk Sutomo nanti. Nah ini ya, ini yang penting ya ini standar ya. Ini nanti desain itu harusnya tiap semester kalau mau ideal untuk mengetahui flare apa enggak. Kalau dia naik ada naik ya berarti flare. Kemudian netral Vitaligo tadi ini juga sama. Serum C3 C4 juga untuk melihat flare-nya ya. Kalau dia tambah turun ya itu berarti flare. Nah, harus cek dengan rheumatologis juga tiap bulan harusnya dengan IPD ya. Selain dengan opsin dengan IPD. Ini kita berbicara ideal ya kita, tapi kalau di sini nggak bisa dicek terus tiap kontrol karena kan kita harus evaluasi organ ya. Sewaktu-waktu muncul komplikasi kita bisa tahu. Monitor Vitaligo, PE-nya ingat sebagian berapa persen tadi jadi PE ya. Nah, kemudian IGR tadi juga banyak kasusnya harus dievaluasi. Nah, bagaimana tahunya flare itu banyak? Banyak ini apa parameter, tapi yang paling terkenal yang SLEDAI ya. Tapi yang lain-lain ini juga bisa dipakai sebenarnya. Kita mau pakai yang mana terserah kita ya. Nah, ini SLEDAI ya. SLEDAI nanti kamu baca sendiri lah ya. Ada ringan, moderate, severe ya. Skornya nanti tinggal dijumlahkan aja. Ini lupus activity index ini juga bisa dipakai ya. Banyak skor-skor banyak bisa dipakai. Ini SIS ya, SLE Activity Index Score ya, sama. Ini lebih banyak lagi. Yang dilihat lebih banyak. Nah, ini cuma menunjukkan validasinya bahwa apa namanya? Itu berhubungan dengan apa penggunaan apa namanya tadi? SLEDAI tadi itu berkorelasi dengan aktivitasnya, aktivitas SLE-nya atau kerusakan. Jadi bisa dipakai sebenarnya kalau dari penelitian ini ya, apa, untuk validasi dari SLEDAI tadi. Ini tadi ya, jadi kalau skornya tinggi ya risiko kematiannya atau risiko mortalitasnya juga meningkat ya. Kita lewatin aja ya. Nah, 30% SLE menjadi PE kan tadi sama kayak penelitian saya tadi. Nah, risk factor per PE apa ini? Ada hipertensi, APS, obes ya. Ini semua ya risiko. Gunakan aspirin, asetil salicylic acid ya. 40 salah ini yang lama ya. Kalau sekarang kan kita cenderung high dose sebenarnya, 100 sampai 160 sebenarnya yang dianjurkan itu ya untuk pencegahan PE. Sebenarnya bukan lagi low dose ya. Sekarang kalau PE itu dianjurkan sudah 100 ke atas dosisnya. Kalau obes ya 160 wajib ya. Aspirin itu menurunkan dari aspirin studi nih 60% betul ya. Menurunkan risiko PE sampai 60%. Obat-obatannya apa untuk SLE, NSAID, kortikosteroid, imunosupresan, hidrokloroquine, aspirin, heparin, IVIG ini diingat-ingat ya. Nah, risiko obat-obatan ya risiko teratogeniknya ya kita. Nah, ini NSAID. NSAID, aspirin, ibuprofen. Cuman hati-hati, semester 3 kalian hati-hati jangan pakai ibuprofen ya. Nanti bisa prematur closure aterosis. Jadi hati-hati, penggunaan NSAID pada semester 3 itu banyak komplikasinya ya. Bisa PP, anemia, pulmonary hypertension pada janinnya ya. Makanya aspirin itu kan sekarang semakin banyak penelitian ya. Di stop itu lebih awal. Kalau dulu kan kita sampai 36 minggu ya. Terus ada penelitian yang terbaru kan 28 minggu di stop itu efeknya sama bagusnya ya. Makanya kita nanti kita majukan ya. Kalau bisa di 34 gitu sudah di stop. Nah, kini obat malaria ini aman untuk kehamilan. Aman diteruskan aja, boleh diteruskan. Dia bisa mencegah lupus nephritis maupun CNS lupus, lupus saraf ya. Ini obat ini aman, nggak ada masalah. Bisa dipakai. Harus diteruskan rekomendasinya selama kehamilan. Ini dari apa systematic review kualitas evidence-nya tinggi dari HCG itu bisa mengurangi aktivitas SLE dan mengurangi mortalitasnya ya. Kloroquine atau hidrokloroquine sama-sama bagus. Ini tak lewatin aja ya. Imunosupresan ini ya banyak. Ada yang boleh ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh yang merah ini. Siklophosphamid, methotrexate,
Mycophenolate mofetil levonorm itu nggak boleh. Yang kita sering pakai azathioprin ya, imuran itu azathioprin ya. Itu dari banyak penelitian-penelitian yang baru relatif aman ya, relatif aman. Saya nggak tahu sekarang apa masih D ya. Dulu D itu. Harusnya sudah berubah. Nanti tolong dicek ya. Azathioprin sekarang berapa ya? FDA-nya apa? Ya, azathioprin ini ya kerjanya. Kerjanya dia penghambatan di sintesa purin. Jadi nanti pembentukan DNA-nya dihambat ya. Ini dia menghambat metabolisme purin. Nah, consider safe during pregnancy, tapi masih FDA still D, tapi nggak tahu sekarang ini berapa. Kapan kita kasih muran kalau flare atau kalau lupus nephritis kita kasih azathioprin ya. Steroid, nah steroid itu obat utamanya dari SLE, antiinflamasi, imunomodulator ya. Relatif safe. Cuman hati-hati pada orang-orang dengan DMGS ya, karena dia menaikkan gula darah steroid. Atau orang-orang yang rentan infeksi juga hati-hati dengan pemberian steroid. Misalnya dengan HIV atau dengan TB lah itu hati-hati pemberian steroidnya. Jangan lupa ditambahkan vitamin D dan kalsium karena dia bisa apa namanya? Bisa bikin osteoporosis ya kalau penggunaan dalam jangka panjang ya steroid. Jadi yang dipakai apa? Prednison ya, jangan Dexa ya. Karena kalau SLE kita kan pengen steroidnya untuk ngobat ibunya ya. Kita pakai prednison atau metilprednisolon, bukan Dexa. Dexa untuk bayinya ya. Untuk ibu dengan antirontil positif wajib ya. Nah, tapi kalau antirontil kita kan pengen ngobati bayinya, maka kita kasih Dexa ya. Jadi paham ya, kalau Dexa sama betamethasone untuk bayinya, prednison atau MP itu untuk ibunya ya. Jadi tergantung kita mau ngobati mana. Kalau kita ingin mencegah congenital heart block ya kita kasih Dexa ya. Kalau kita mengobati flare-nya ibunya kita kasih prednison. Ini nanti dibaca sendiri ya dosis-dosisnya. Ini obat-obatan yang low risk, no data dan high risk ya. Ini kan golongan apa namanya? eh, Kemoterapi ya. Ini yang bisa dipakai ya. Kapan kita pakai heparin atau LMBH? Monggo, ada yang mau berpendapat? Sering pakai nggak kalian di Sutomo? Jarang LMWH. belum dipakai, Belum jarang ya. dipakai. Kira-kira kapan kita pakai? Heparin atau LMBH? Mungkin ada gangguan vaskular, dokter. Ya bisa. Apalagi yang komplikasinya SLE yang itu salah satu Vaksin dokter, komplikasi. Apa? juga terdapat tromboemboli dokter. Bukan. Komplikasi SLE yang sering keguguran itu loh. Sering IUFD, PS tuh kan. APS ya. APS, Mas, APS. Ya, APS ya. Kalau ada APS itu nggak cukup aspirin, harus tambah apa? LMBH ya. Karena kan APS itu proses trombosisnya itu kuat ya. Nggak kuat dengan ditahan pakai aspirin. Ya ini, waktu terminasinya tergantung kondisi ya. Biasanya kalau SLE punya kelainan metabolik ya sekitar 38 ya. Kalau masih bagus sekitar 38, 39 terminasi. Nah, ada stress dose ya. Sebenarnya kalau pada SLE itu pada waktu persalinan kalau dikasih kortikosteroid dosis tinggi ini biasanya kita minta penyakit dalam. Soalnya apa namanya? Proses persalinan sendiri itu bisa bikin relapse atau bisa bikin flare ya. Proses persalinan sendiri karena nyeri dan lain sebagainya. Nadinya naik harus itu ya tipe A harusnya ya. Pokoknya pada NICU sama ICU tipe B ya boleh lah. Mode of delivery sesuai indikasi obstetri. Ini tadi sama ya. Risiko tertinggi kalau tidak terkontrol pada saat hamil atau ada flare. Nah, kontrasepsinya apa yang dipakai? Kira-kira kalian pilih yang mana ini? Hormonal, IUD, mechanical barrier. IUD atau mechanical barrier, dokter. Kenapa, Asna? Karena IUD lebih aman sih, dok. Kalau Hmm. IUD lebih aman, sebenarnya kalau mechanical barrier juga aman, tapi ya masih resiko kegagalannya masih tinggi, dokter. Oke, yang lain? Dia? mohon izin dokter untuk Ya. mechanical barrier menurut saya dokter.
Oke, Kalau kalau IUD masih ada kemungkinan faktor menambah inflamasi, dokter. ya bisa. Oke, dia lagi laras laras tes tes halo. Suara saya kedengeran? Kedengeran dokter. Laras terlempar dokter sedang Oh, Dengar, lempar mencoba ya. dokter. betul. Siapa yang lain? Sabrina. Mohon izin menjawab, dokter. Iya iya, enggak. Bisa dilakukan pemberian kontrasepsi IUD, dokter, karena IUD non hormonal itu tidak mempengaruhi atau berefek samping pada risiko trombosis, dok. Oke, ada lagi yang lain? Pendapat lain? Boleh. Dapat, Pak Alif? Gak kedengaran suara saya. Kedengaran dokter. Dengar ya? Oh, mungkin Ya dok. sinyalnya yang jelek ya. Oke, ada pendapat lagi lain mungkin? Dia tadi belum terlempar ya. Ada pendapat? Kontrasepsi apa yang kamu sarankan ke pasien Ini, dengan SLE? dokter, Nah, menghindari kontrasepsi hormonal yang sistemik, dokter. hormonal ya, dihindari ya. Oke. Kita lihat ya COC ya. Nah, COC ini hasil studinya tidak jelas ya, nggak konklusif. Ada namanya Selena studi. Risiko katanya menurut dia penggunaan COC itu tidak meningkatkan risiko flare. Ya, tapi ini harus hati-hati karena pada studi ini dia mengeksklud pasien dengan APS, trombosis atau TVSLE ya. Nah, penelitian Hudson mengatakan COC meningkatkan risiko flare bahkan sampai dua setengah kali lipat ya. Jadi rekomendasinya hindari COC itu pada pasien-pasien dengan aktif ya. Ini SLE yang aktif atau SLE dengan komplikasi hindari ya. Paling aman. Kalau COC pada SLE yang terkontrol itu masih bisa ya. Tapi ya kita tetap ada risiko. Tapi kalau SLE-nya aktif atau dia ada komplikasi ya harus mutlak hindari ya. Progression only pill POP datanya belum ada, hindari aja. Tadi kalau kita lihat patogenesisnya tadi kan pemberian progesteron memperburuk ya, karena dia meningkatkan aktivasi sel beta ya, hindari. IUD, nah IUD itu aman untuk sel flare-nya, tapi hati-hati dengan risiko infeksi ya. Ya, karena dia kan ada orang SLE kan pakai steroid terus ya, hati-hati risiko infeksinya kalau dengan IUD. Ini yang sering ya, sering kita berantem sama orang penyakit dalam ya, terutama yang ya, rheumatologi yang sepuh-sepuh ya. Jadi kalau mereka melarang sama sekali breastfeeding ya, padahal nggak terbukti bahwa breastfeeding itu menyebabkan flare itu nggak terbukti ya. Ya, nggak ada evidence-nya. Hmm. Kemudian pada saat breastfeeding boleh HCQ apa azathioprine, methotrexate mungkin dihindari ya. Tapi prednison itu boleh digunakan ya. Preconception ini ya, kapan orang SLE boleh hamil kalau sudah tidak aktif dalam 6 bulan itu aja prinsipnya. Atau prednisona sudah dosis rendah. Kontraindikasi untuk hamil apa ini kalau dia ada hipertensi pulmonal berat ya, jelas itu ya. Ada gagal jantung, ada penyakit paru kronis, ginjal kronis ini di uh, kontraindikasi untuk hamil. Devering ini apa namanya? Ya kita nggak kerjakan pertimbangan untuk terminasi ya, terminasi di awal ya. Kalau menggunakan apa? CTX, MMF tadi ya, yang dilarang tadi ya, karena risiko teratogeniknya tinggi. Aktif renal atau CNS disease kurang dari 6 bulan ya, risiko komplikasi tinggi juga. Atau trombosis, ada kejadian trombosis misalnya stroke 2 tahun sebelumnya. Jadi ini di consider deferring atau determinasi, tapi di kita mungkin nggak ngerjakan ya. Nah ini jadi tentukan status penyakit, cek ini kalau bisa, modifikasi pengobatan ya.
Ini ada textbook yang bagus ya. Kalau kalian mau obat-obatan dalam kehamilan tuh coba cari textbook ini ya, lebih jelas ya. Hmm. Nah ini, tolong baca ini jurnalnya sangat bagus ini untuk SLI pada kehamilan ini yang paling lengkap ya. Rekomendasi Euler ini ya paling bagus. Oke, ini buku saya. Oke, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita diskusi singkat. Ada pertanyaan?